Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai exercise asas teknik kimia 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alifia Mafido dari Teknik Kimia 2B NIM 06, dan kedua teman saya ada Muhammad Taufikul Akbar Al-Kamil NIM 31 dan Muhammad Ma'arif Ali Al-Aruf NIM 35. Oke, next. Nah, ini adalah problem case-nya. Jadi, di sini sudah ada gambar diagram alirnya. Toluena bereaksi dengan H2 membentuk benzen. Nah, ada juga nih produk sampingannya, yaitu produk dipenil atau D. Nah, di sini diketahui ada dua reaksi. Yang pertama itu reaksi utama membentuk benzen. Yang kedua ada reaksi sampingan membentuk dipenil atau C12H10. Seperti gambar di samping, diketahui bahwasannya hidrogen ditambahkan ke gas recycle untuk membuat rasio antara H2 dan C4 1:1 sebelum masuk ke mixer. Diketahui juga rasio antara H2 dan toluena di reaktor G atau setelah masuk ke mixer itu 4H2 dan 1 toluena. Di soal juga diketahui konversi dari toluena membentuk benzen atau di reaksi pertama itu sebanyak 80% dan konversi toluena di reaksi kedua atau di side product di penil itu sebanyak 8%. Oke, next. Nah, ini adalah definisi kasusnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya toluena bereaksi dengan H2 membentuk benzen. Reaksinya ada dua. Yang pertama ada reaksi utama, dan yang kedua ada reaksi sampingan. Dijelaskan juga hidrogen ditambahkan ke aliran daur ulang untuk membuat rasio 1:1 antara masuk ke reaktor G adalah 4:1. Di sini kita disuruh mencari jumlah mol di Rg dan mol di Rl. Oke, next. Ini adalah gambar dari diagram alirnya. Kita sudah memberi penjelasan bahwa ada konversi dari toluena sendiri di reaktor dan rasio sebelum masuk ke mixer itu ada C4 dan H2 1:1 dan di GF sendiri sudah ada rasionya antara C78 dan H2 itu 1:4. Oke, next. Nah, sekarang kita ke step perhitungan. Jadi yang pertama, yaitu menentukan komponen di setiap stream dan menamai stream yang belum ada. Jadi di sini diketahui ada 4 subsistem. Yang pertama ada di mixer, yang kedua ada di reaktor separator, yang ketiga ada di RG, P, dan separator, yang keempat ada di hasil dari RG dan make-up. Jadi di sini diketahui di feed itu terdapat 100% toluen sebanyak 3.450 pon per jam. Di GF ini merupakan hasil dari mixer, ada C4, H2, dan C78. Di Kiki ini merupakan hasil dari reaktor, isinya ada C4, H2, C78, C6H6, dan C12H10. Di RL atau liquid recycle ada 100% toluena. Di D ini merupakan dipenil 100% atau C12H10. Di B ini ada benzen 100% atau C6H6. Di P ini ada C4 dan H2. Di gas recycle atau RG ada C4 dan H2. Akan hasil dari subsistem 4 yaitu ada C4 dan H2. Oke, next. Di step perhitungan kali ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan basis. Basis yang digunakan yaitu 1 jam operasi. Menggunakan per jam karena di stream F diketahui berat komponen toluen per jam. Yang kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan mol toluen di stream F.
dengan memasukkan rumus mol toluen sama dengan massa toluen per berat molekul. Karena massa toluen di stream F sudah diketahui sebesar 3.450 pon mol dan berat molekul toluen sebesar 92, sehingga didapatkan hasil 37,5 pon mol toluen di F. Kemudian yaitu menentukan rasio. Rasio di A sebelum maksimizer antara CH4 dan H2 itu 1:1. Sedangkan rasio di GF setelah keluar mixer antara C7H8 dan H2 yaitu 1:4. Oke, next. Dari rasio di atas dapat dicari rasio komponen CH4 di GF, yaitu 1 kali 4 sama dengan 4. Sehingga dapat dihitung jumlah mol di GF dari rasio yang telah diketahui didapat neraca massa komponen di GF. Karena di mixer ini tidak ada reaksi, maka untuk menentukan neraca massa komponen di GF itu menggunakan rumus mol out sama dengan mol in. Mol out C7H8 di GF sama dengan mol in C7H8 di F plus mol in C7H8 di RL. Karena mol C7H8 di F sudah diketahui yaitu sebesar 37,5 pon mol, sedangkan mol in C7H8 di RL belum diketahui, maka kami memisalkan dengan X, sehingga didapatkan hasil 37,5 pon mol plus X. Komponen C7H8 dengan rasio 1 didapatkan hasil 37,5 plus X. Sedangkan untuk komponen CH4 itu tinggal dikali 4, didapatkan hasil sebesar 150 plus 4X. Sama juga dengan H2, tinggal dikali 4, didapatkan hasil 150 plus 4X. Oke, next. Dari neraca massa komponen di GF akan masuk ke reaktor. Di bawah ini diagram alirnya. Dari gross feed masuk ke reaktor dan menghasilkan hasil reaktor atau Q. Nah, di reaktor ini terjadi reaksi. Reaksi aktual. Reaksi utama yaitu C7H8 plus H2 menjadi C6H6 plus CH4. Karena C7H8-nya sudah diketahui sebesar 37,5 plus X, tinggal dikali dengan konversi C7H8 yang pertama, yaitu sebesar 0,8, sehingga didapatkan hasil 30 plus 0,8X. Dari mol C7H8 ini, kita bisa mencari mol H2, mol C6H6, dan mol CH4 dengan menggunakan perbandingan mol. Karena jumlah koefisiennya sama, yaitu jumlahnya 1, maka molnya juga sama, yaitu sebesar 30 plus 0,8X. Reaksi samping yaitu 2 C7H8 plus H2 menjadi C12H10 plus 2 CH4. Karena mol toluennya sudah diketahui yaitu sebesar 37,5 plus X, tinggal dikali dengan konversi C7H8 yang kedua, yaitu sebesar 0,08. Sehingga didapatkan hasil 3 plus 0,08X. Dari mol toluen ini kita bisa mencari mol H2, mol C12H10, dan mol CH4 dengan menggunakan perbandingan volume. Perbandingan mol. Karena mol C7H8 sebesar 3 plus 0,08, sedangkan koefisien di H2 yaitu jumlahnya 1, maka didapatkan hasil sebesar 1,5 plus 0,08X. Sama juga dengan C12H10, yaitu sebesar 1,5 dan 0,08X. Dan C4 sebesar 3 plus 0,08X. Oke, next. Nah, dari sini kita selanjutnya itu mencari mol komponen di Q atau sebelum masuk ke separator. Nah, di sini kan termasuk masih dalam reaksi ya. Sudah diketahui komponennya atau yang masuk I-nya, dan reaksi aktualnya juga sudah diketahui berapa jumlahnya. Dari situ kita bisa
mencari akumulasi sama dengan mol in dikurangi mol out plus mol tergenerasi dikurangi mol terkonsumsi. Kita menggunakan sistem steady state yaitu 0, sehingga 0 sama dengan mol in dikurangi mol out plus mol tergenerasi dikurangi mol terkonsumsi. Mol out-nya pindah ruas karena di sebelahnya itu hasilnya negatif, jadi untuk mencari mol out-nya itu sama dengan mol in plus mol tergenerasi dikurangi mol terkonsumsi. Yang pertama kita mencari mol out C78. Mol in-nya sudah diketahui sebanyak 37,5 plus X ditambah mol tergenerasinya itu 0 dikurangi mol terkonsumsinya yaitu ada 2 dari reaksi pertama dan reaksi kedua sebanyak 30 plus 0,8X plus 3 plus 0,08X. Sehingga hasilnya sebanyak 4,5 plus 0,12X per mol. Untuk mol out H2 juga sama. Mol in-nya sebanyak 150 plus 4X. Mol tergenerasinya 0. Dan dikurangi mol terkonsumsinya ada 2 dari reaksi pertama dan kedua sebanyak 30 plus 0,8X plus 1,5 plus 0,08X. Sehingga hasilnya sebanyak 118,5 plus 3,12X per mol. Untuk mol OCH4, mol in-nya sebanyak 150 plus 4X plus mol tergenerasinya ada 2. Untuk mol produknya itu ada 30 plus 0,8X dan 3 plus 0,08X dikurangi terkonsumsinya ada 0. Jadi totalnya sebanyak 183 plus 4,88X per mol. Untuk mencari mol OC6H6, mol in-nya itu 0 plus mol tergenerasinya itu ada di reaksi 1 sebanyak 30 plus 0,8X. Sedangkan mol terkonsumsinya itu 0. Jadi totalnya 30 plus 0,8X per mol. Untuk mencari mol OC12H10, mol in-nya 0, mol tergenerasinya itu dari reaksi kedua sebanyak 1,5 plus 0,08X. Dikurangi terkonsumsinya itu 0. Jadi totalnya sebanyak 1,5 plus 0,8X per mol. Oke, next. Selanjutnya, mencari neraca massa komponen C7H8. Karena di dalam separator hanya terjadi pemisahan dan tidak terjadi reaksi, maka output di subsistem ini sama dengan input di Q. Selanjutnya menghitung neraca massa komponen C7H8 dengan mol out sama dengan mol in. Di mol out hanya terdapat pada stream RG, stream B, stream D, stream RL. Sedangkan mol in hanya terdapat pada stream Q. Karena C7H8 di stream hanya terdapat pada stream RL, maka di stream lainnya ditulis 0. Sedangkan di stream RL diumpamakan X. Untuk mol in di stream Q, C7H8 sama dengan 4,5 plus 0,12X per mol. Kemudian disamakan variabelnya, yaitu X dikurangi 0,12X sama dengan 4,5. X dikurangi 0,12X sama dengan 0,88X sama dengan 4,5. X sama dengan 5,1136 per mol. Selanjutnya, mencari mol di stream RG. Dengan memasukkan nilai X yang diperoleh tadi, yaitu dimasukkan dalam C4 dengan nilai mol 183 plus 4,88X per mol. Dimasukkan nilai X-nya 183 plus 4,88 dikali 5,1136. Dan hasilnya 183 plus 24,9544. Totalnya 207,9544. Kemudian untuk mol H2 juga dimasukkan nilai X-nya.
yaitu 118,5 plus 3,12 X per mol. Dimasukkan nilai X-nya 118,5 plus 3,12 dikali 5,1136 sama dengan 118,5 plus 15,9544. Totalnya 134,4544. Jadi, total mol di stream RG sebesar mol CH4 ditambah mol H2 yaitu 207,9544 plus 134,4544. Totalnya 342,4088 pon mol. Kesimpulan, mol total di RL sebesar 5,1136 pon mol dan mol total di RG sebesar 342,4088 pon mol. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah apapun, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 늦었지만 끝났지만 다 지워내고 싶었는데 내 맘대로 안 돼. 그랬지만 떠났지만 이젠 잘할 수 있는데 널 지켜주는 건